Hai Nara, selamat siang. Siang kak, Gimana nih kabarnya hari ini? lumayan baik sih kak. Oke, sebelumnya tadi ada kelas enggak? Ada kak, pagi tadi, cuma satu tapi. Oh, cuma satu SKS ya? Apa berapa? Dua. Oh, dua SKS. Oke, nah sebelum kita mulai nih ke sesi konselingnya, Nara udah tahu belum sih apa itu konseling? Belum sih kak, cuman Nara itu konseling sesi-sesi curhat gitu kak. Oke, nggak salah Nara, benar. Tapi kakak lebih perjelas lagi ya. Nah, jadi konseling itu dimana proses antara dua orang saling ngobrol nih, antara Nara sebagai konselingnya dan kakak sebagai konselor. Nah, tujuan kita ngobrol itu di sini supaya Nara punya ruang untuk cerita, dan kakak bisa bantu Nara memahami apa yang Nara sedang merasakan atau yang Nara hadapi. Nah, kakak di sini tuh nggak akan menghakimi Nara, tapi untuk nemenin proses Nara. Oke kak. Satu hal lagi yang penting yang perlu Nara tahu. Jadi di sesi konseling itu ada namanya asas kerahasiaan Nara, di mana cerita Nara yang Nara ceritain di sini itu akan dijaga kerahasiaannya dan kakak nggak akan ceritain ke orang lain tanpa seizin Nara sendiri. Jadi Nara bebas bisa cerita apa aja di sini dan merasa aman dan nyaman. Oke kak, makasih ya kak. Jadi aku sekarang lebih tenang banget. Oke Nara, nah kakak mau nanya nih, gimana perasaan Nara hari ini? Sebenarnya aku lagi merasa bersalah sih kak. Soalnya udah beberapa hari ini tuh tugasku numpuk, tapi belum ada yang aku kerjain sama sekali. Oke, Nara merasa bersalah karena Nara nunda-nunda tugas dan belum Nara kerjain tugas-tugasnya. Iya kak, padahal tuh deadline-nya udah deket banget. Nah, aku tuh sebenarnya tahu tugas itu tuh harus dikerjain kak. Tapi tiap mau mulai rasanya berat banget. Selalu ada aja yang aku lakuin duluan. Kayak scroll TikTok, nonton, atau tidur. Terus akhirnya nyesel sendiri deh. Oke, jadi Nara itu sebenarnya udah tahu tugasnya harus diselesaikan kapan, iya Nara. Iya kak. Tapi setiap mau mulai itu Nara bingung mau ngelakuinnya atau bingung mulai cara ngerjainnya. Nah, terus akhirnya Nara ngelakuin hal lain kayak scroll HP, nonton dan lain-lain itu. Terus akhirnya Nara merasa nyesel gitu Nara. Betul banget kak. Nah, kalau kakak boleh tanya, rasa berat Nara mau mulai ngerjain tugas tuh biasanya tuh muncul kapan? Pas baru ingat nih ada tugasnya, atau pas udah buka laptop waktu Nara mau ngerjain? Biasanya pas udah buka laptop kak, tiba-tiba kayak nggak tahu nih mau mulainya dari mana. Oke, jadi karena Nara bingung nih mulainya dari mana, terus akhirnya Nara nunda-nunda ya buat ngerjain tugasnya. Iya kak, kayak tugasnya tuh kelihatan banyak banget dan aku jadi kewalahan duluan. Oke, jadi Nara merasa kewalahan sebelum ngerjain tugasnya ya. Iya kak. Itu berarti capek banget sih Nara. Ibarat kata kita belum mulai tapi udah ngerasa capek duluan. Iya kak, bener banget, capek, tapi juga bingung harus ngapain. Oke, jadi Nara ngerasa capek dan bingung mau mulainya gimana. Iya, aku ngerasa kayak lingkarannya tuh nggak ada habisnya kak. Kayak nunda, nyesel, terus nunda lagi, gitu aja terus. Aku juga jadi mulai nggak percaya diri sama diri aku sendiri. Wah, itu berat banget ya Nara. Kalau kakak boleh tahu nih, udah berlangsung berapa lama Nara nunda-nunda tugasnya? Kayaknya udah hampir 1 bulanan ini deh kak. Oke, jadi Nara itu udah mulai nunda-nunda tugas tuh 1 bulan belakangan ini ya. Nah, Nara ngalamin pola ini kayak nunda tugas tapi nanti ngerasa nyesel. Terus sekarang mulai ngerasa kurang percaya diri juga. Iya kak, aku nggak mau kayak gini terus. Oke, nggak apa-apa Nara. Tapi dengan hadirnya Nara di sini ikut sesi konseling bersama kakak itu nunjukin kalau Nara tuh masih peduli sama diri Nara sendiri
dan mau berubah. Itu hal yang positif banget Nara. Gak semua orang itu mau dan gak semua orang itu punya kesadaran. Nara termasuk udah punya kesadaran sendiri untuk berubah. Iya kak, aku pengen berubah, cuman aku nggak tahu nih caranya dari gimana dan mulainya dari mana. Oke, nah selama 1 bulanan ini pernah nggak sih ada satu momen nih Nara berhasil mulai ngerjain tugasnya tanpa nunda-nunda dan tanpa bingung nih mulai tugasnya dari mana? Pernah sih kak, waktu itu aku ngerjainnya bareng temen, jadi kerasa lebih gampang gitu mulainya. Oke, jadi kalau Nara ada temennya, Nara tuh bisa lebih mudah ya mulai ngerjain tugasnya. Iya kak, kalau sendirian aku jadi gampang kepikiran hal lain gitu, kayak scroll-scroll HP tadi, terus bahkan ketiduran. Oke, berarti Nara lebih fokus dan lebih mudah mulai ngerjain tugasnya itu waktu ada temennya. Itu artinya Nara sebenarnya itu udah punya cara yang berhasil, yaitu dengan ada teman itu tadi. Iya kak, benar juga ya kak. Aku sering lupa deh kalau itu tuh pernah berhasil juga. Oke, nah sekarang nih kakak simpulkan dulu ya dari yang Nara ceritain tadi. Jadi selama kurang lebih nih 1 bulan Nara ngerasa terjebak dalam kebiasaan nunda-nunda tugas ini yang terus berulang. Setiap mau mulai Nara merasa kewalahan karena bingung harus mulai dari mana. Nah, itu yang bikin Nara capek, bingung, dan jadi kurang percaya diri. Tapi di sisi lain, Nara tuh udah tahu nih ada satu cara yang udah pernah ngebantu Nara, yaitu dengan ngerjain tugasnya bareng temen. Bener gitu Nara? Iya kak, itu udah bener banget. Aku jadi lebih ngerti nih sekarang. Sebenarnya masalahku tuh di mana? Oke, kakak seneng Nara merasa lebih jelas sekarang. Dan Nara udah sangat terbuka hari ini dan mau mengikuti sesi konseling ini. Kakak kasih apresiasi ya untuk Nara. Nah, kita sudah mulai di akhir sesi nih. Kira-kira ada hal lain yang ingin Nara sampaikan sebelum sesi ini kakak tutup? Nggak ada kak. Tapi Nara mau bilang makasih banyak ya buat kakak. Aku sekarang juga udah lebih lega nih karena udah cerita ke kakak. Iya Nara, sama-sama. Kakak juga seneng nih bisa nemenin Nara. Iya kak, kalau gitu